Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hampir 1000 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1041 Masehi, di daerah Basroh atau Irak, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi ulama terkenal di seluruh dunia. Beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Nama Al-Asfahani adalah asal daerah ayah beliau, yaitu daerah Iran atau Persia. Tetapi beliau lahirnya di Basroh, Irak. Ulama ini menjadi qadhi atau pemuka agama atau hakim yang sangat populer. Beliau menulis kitab Matnul Ghayah wa Takrib, atau kalau di dunia pesantren dikenal dengan nama Matan Takrib atau Matan Abi Syuja. Beliau akhirnya dikenal dengan julukan Abu Syuja. Kitab Takrib ini terkenal di mana-mana. Sampai saat ini masih terus dikaji dari masa ke masa di ribuan bahkan puluhan ribu pesantren. Bahkan ratusan ribu mungkin. Tetapi yang ingin saya ceritakan di sini bukan tentang keilmuannya, tetapi tentang tingkah lakunya yang di luar nalar, di luar batas kewajaran manusia normal. Beliau mempekerjakan 10 orang untuk membagi-bagikan hartanya semua. Masing-masing orang dari 10 itu diberikan uang sejumlah 120.000 dinar. Kalau 10 orang berarti totalnya ada 1.200.000 dinar. Kita hitung, kalau 1 dinar sekitar 3.800.000 sekian, berarti 1.200.000 dinar itu setara dengan 4,6 triliun rupiah. Beliau sumbangkan semua itu, baik sebagai zakat atau sebagai hibah, dikasihkan kepada orang-orang alim, orang-orang soleh. Setelah itu beliau zuhud, meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia. Beliau merantau ke Madinah, lalu bermukim di Masjid Nabawi dan bekerja sebagai marbot. Kesehariannya diisi dengan menyapu masjid, menyalakan lampu, dan juga menggelar tikar di Masjid Nabawi. Lalu pada suatu hari, salah satu dari orang yang ditugaskan untuk menjaga kamar Rasulullah atau Al-Hujrah Asy-Syarifah, di mana di dalam kamar itu ada kuburan Rasulullah, orang itu meninggal. Kemudian Abu Syuja ini menggantikan beliau sampai Abu Syuja sendiri wafat di Madinah dan dikuburkan tidak jauh dari situ. Abu Syuja ini hidupnya panjang, usianya sampai 160 tahun. Tetapi yang luar biasa adalah seluruh anggota tubuhnya itu tidak satupun yang cacat atau yang rusak. Biasanya orang kalau sudah tua, mungkin matanya rabun, mungkin kakinya sudah tidak bisa jalan, apalagi sudah sampai usia 160. Tetapi Abu Syuja tidak seperti itu. Semuanya masih normal. Sampai-sampai Abu Syuja ini ditanya, apa rahasianya bisa seperti itu? Ada 2 jawaban yang berbeda. Di versi kitab Hasyiah Al-Bujairimi dijelaskan di situ bahwasanya Abu Syuja mengatakan, aku menjaga seluruh anggota tubuhku sejak kecil, maka Allah pun menjagaku sampai aku tua. Itu jawaban versi kitab tersebut. Kalau di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri atau Hasyiah Al-Bujairimi, jawabannya berbeda. Aku tidak pernah bermaksiat
dengan anggota badanku, maka Allah menjaga semuanya. Ini adalah sosok ulama yang bukan hanya ahli ilmu, tetapi tingkah lakunya juga sangat terjaga. Bahkan kedermawanannya juga di atas rata-rata. Kita bisa bayangkan seorang ulama terkenal, tersohor, namanya dikenal di mana-mana, hartawan pula, miliuner bahkan, menyumbangkan semua hartanya, lalu memilih jalan laku hidup menjadi seorang marbot, tinggal di masjid, bekerja, menyapu, menggelar tikar, dan juga menyalakan lampu-lampu. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya ulama-ulama zaman dahulu bukan hanya keilmuannya yang luar biasa, tapi tingkah lakunya juga luar biasa. Bahkan cara mereka memandang harta, cara mereka memandang uang itu juga luar biasa. Zaman sekarang orang begitu maboknya mencari uang, tetapi ini ada ulama begitu mudahnya membuang uang 4,8 triliun atau 4,6 triliun. Itu luar biasa. Kita mungkin tidak bisa sehebat itu, tetapi setidaknya dengan mendengar kisah ini kita menjadi terinspirasi. Kalau seorang ulama saja yang ibadahnya sudah luar biasa, pengabdiannya, perjuangannya kepada agama sudah luar biasa, sikap menjaga dirinya dari tidak melakukan dosa juga luar biasa, tetapi kedermawanan pun ternyata masih luar biasa. Lalu kita dermawan tidak, menjaga maksiat tidak, berjuang lewat ilmu tidak. Ya Allah, sedih juga kalau ingat. Maka tidak heran kalau Allah anugerahkan karunia kepada beliau. Beliau menjadi orang yang menulis kitab yang kitabnya terus dikenang, dikaji sampai hampir 1000 tahun. Dan mungkin akan terus sampai hari kiamat. Kitab takrib itu akan terus dikaji. Kitab takrib itu disyarah oleh banyak sekali ulama. Misalnya Al-Iqna, misalnya Fathul Qorib, misalnya Kifayatul Ahyar. Bahkan Iqna juga disarah lagi atau diberikan hasyiah lagi menjadi Hasyiatul Bujairimi alal Khatib. Fathul Qorib diberi hasyiah lagi menjadi Hasyiatul Al-Bajuri. Itu yang terkenal saja. Yang tidak terlalu terkenal juga banyak sekali. Jadi kitab Matnu Abi Syuja ini walaupun kecil, walaupun ringkas, tetapi ini kitab terus hidup mewarnai hazanah keilmuan Islam. Allahumma ij'alna min tabi'i as-solihin wa adhilnal jannata amal abai wal ummahat minan nabiyyin was-solihin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang bisa mengikuti para ulama, bisa mengikuti para nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.